warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir dulu ya. Subhanallah, ayo ikuti. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tolong disorot semua ya, anak-anak SMP 14 yang hebat berzikir, disorot, masukkan video, diupload di YouTube, di TikTok, di FB, dan di IG. 1, tolong divideokan. 2, 3. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi terakhir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baik, berikutnya selawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan Bu. Anta syamsun anta mahmud anta nurun fawqa nuri. Jaring. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wawadi anta misbahus suduri. So bapaknya serak belum minum kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab. Allahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Bapak Pengawas, dulunya pengawas, sekarang pendamping Satuan Pendidikan, Bapak Yudi Hadiana SPD MPD. Ini dulu adalah orang pilihan Bapak, orang pilihan Pak Burhan untuk menjadi segala sesuatunya di dinas. Alhamdulillah sekarang sukses. Yang kami hormati Ibu Neti, Ibu Haja Neti SPD MPD. Beliau ini juga orang pilihan Bapak selama di dinas, selalu dipilih untuk menjadi apa-apalah di dinas itu, sampai terakhir menjadi pengurus perempuan PGRI. Alhamdulillah. Dan kami hormati Ibu Kepala SMP PGRI 4 ya, ada Ibu Hajah Siti Syarifah SAG. Ini juga orang pilihan, sekarang dia bendahara PGRI Kota Pontianak. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia, ini juga orang pilihan ya. Ibu siapa tadi? Hah?
Ibu Jamila SAG. Dulu ini Ibu Jamila SPD. Ibu Jamila ini juga sering ikut event-event di PGRI, selawat suaranya bagus. Ya, kita berikan pujian dan syukur pada Allah. Yuk takbir, Allahu Akbar. Kamu memiliki guru-guru yang hebat di SMP 14 ini, mulai dari kepala sekolah, wakil, ada juga Ibu Atik Junina yang Bapak kenal nih. Bu Atik Junina SPD ini guru matematik, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia dulu pernah membantu saya mengajar di SMP Arunia. Ya, alamat yang ke Negeri, alhamdulillah. Suami beliau ini dulu anggota DPR, ya, Pak siapa? Heri Mustamin, alhamdulillah. Yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku SMP Negeri 14. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga pengurus OSIS-nya. Saya bersyukur pada Allah dan merasa haru dan bangga dapat hadir di hadapan anak-anakku semuanya, para calon pemimpin, calon orang sukses dari SMP di masa depan. Bapak yakin di suatu saat nanti 10-20 tahun yang akan datang, mudah-mudahan kalian ada yang menjadi pegawai negeri. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku SMP 14 ada yang jadi menteri. Maksudnya jangan menteri tukang suntik, tapi menteri agama gitu, atau menteri pendidikan. Mudah-mudahan anak-anakku SMP 14 nanti yang ikut acara hari ini ada yang jadi wali kota. Amin. Ada yang jadi ketua DPRD. Amin. Soalnya ketua DPRD sekarang ini orang Pontianak Timur, ya, namanya Pak Satarudin. Pak Satarudin orang Tanjung Hulu, ketua DPRD kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jadi wakil wali kota juga orang Pontianak Timur, orang Tanjung Raya 1, namanya Pak Hasan, ya. Bukan tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan jadi wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan tambah cinta. Apa ini? Jadi baterai. Dan tambah cinta kita kepada Nabi kita karena kita sering berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kita memperingati yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Betul? Betul? Isra artinya perjalanan di malam hari, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Perjalanan horizontal. Jaraknya 4000 kilo. Kalau dulu naik onta mungkin sampai 6 bulan. Kalau sekarang pakai pesawat hanya 4 jam sampai ke dari Mekah, dari Masjidil Haram, dari Bandara King Abdul Aziz sampai ke bandaranya Palestina, yaitu sekitar 3 atau sampai 4 jam. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, namanya peristiwa Mi'raj. Mi'raj. Anak-anak sekalian, di akhir ceramah Pak Ustadz nanti akan ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab akan dikasih hadiah satu orang 10.000. Kalau mau meningkat 50.000 nanti ibu yang akan tentukan. Siapa yang bisa jawab, ya? Bapak siapkan uang berapa yang mengambil Bapak ya, tengok. Soalnya Bapak sudah pensiun. Ada 50.000. 50.000 untuk 5 orang. Nanti kalau Bapak kepala sekolah berkenan, dia nambah, Ibu ya. Mungkin satu orang ditambah 10 lagi jadi 20.
Ada 5 pertanyaan nanti ya. Baik, dengarkan betul-betul. Anak-anakku sekalian, gampangnya dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj yang tidak mungkin bisa dilogis-logiskan, yang tidak mungkin bisa dicarikan data dan fakta ilmiahnya. Gampangnya kalau kita membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita yakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah disebut mukjizat. Disebut apa? Sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha disebut mukjizat. Baik, apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi, tidak terkecuali hanya Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi ada mukjizatnya. Sekali lagi, Bapak sampaikan, mukjizat itu hanya terjadi dan diberikan kepada nabi-nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah terpilih. Kalau Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu daripada mukjizatnya, maka kita mulai dulu supaya kita ini jangan merasa fokus pada Nabi saja. Nabi Adam mukjizatnya apa? Nabi Adam itu mukjizatnya tidak ada bapak, tidak ada emak. Dia diciptakan oleh Allah langsung melalui tangan Allah. Ya. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, Nabi Adam bisa menyebutkan nama sebuah benda yang ada di alam semesta ini, yang tadinya malaikat sombong, ya. Kemudian Allah katakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adam mukjizatnya adalah memiliki kecerdasan. Memiliki apa? Kecerdasan. Padahal Nabi Adam itu sebelum diciptakan dianggap remeh oleh iblis, dianggap remeh oleh malaikat. Kata iblis, kata malaikat, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Apa kata iblis? Qalu wa taj'alu fiha. Bukankah nanti mereka akan buat kerusakan di muka bumi? Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Ya, wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Bukankah kami ini telah bertasbih memuji Engkau? Itu protes malaikat. Apa protes malaikat dan iblis? Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu protesnya. Tapi kata Allah, inni alam ma la ta'lamun. Kami lebih tahu daripada kalian. Kemudian kecerdasan Nabi Adam itu mukjizat. Allah langsung mengajarnya, wa 'allama Adam al-asma kullaha, semua orang-orang alal malaikati, wa qala anbi'uni bi asma'iha, ulai in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengajarkan Nabi Adam semua benda-benda, semua nama-nama benda yang ada di muka bumi ini, benda yang di alam gaib, alam nyata, diajar oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjadi pintar. Kemudian kepada malaikat ditanyakan, faqala anbi'uni bi asma'iha. Coba kata Allah, kau tanyakan kepada malaikat, bisa tidak dijawab semua pertanyaan ini, nama benda ini, ya. Maka in kuntum shadiqin, kalau kamu orang benar, kata Allah. Kata lagi, kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masuklah Engkau Tuhan, tidaklah kami memiliki pengetahuan apapun kecuali yang telah Engkau ajarkan pada kami. Dengan demikian, mukjizat Nabi Adam yang kedua adalah menjadi orang cerdas. Yang tadinya orang meremehkannya, yang tadinya orang menganggapnya sepele, tapi karena dia cerdas, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Adam, kepada malaikat dan iblis untuk sujud. Ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu pada Adam. Nah itu dia. Hikmahnya apa? Mukjizat Nabi Adam yang cerdas itu adalah
milik Allah SWT. Ketika dia diremehkan, Allah tidak suka orang yang meremehkan orang lain. Allah tidak suka orang yang mengentengkan orang lain, orang yang menganggap orang lain tidak mampu. Allah tidak suka. Jadi kalau anak-anakku sekarang ini ada orang yang menganggap anak-anakku orang yang tidak mampu, kalau ada teman-teman yang mengatakan kamu bodoh, kalau ada teman-teman yang mengatakan kamu tidak pintar, kamu tidak hebat, kamu tidak memiliki keterampilan yang lebih baik daripada saya, maka minta pada Allah, suatu saat kalian akan menjadi hebat. Amin ya Rabbal. Dan kepada orang yang suka mengejek orang lain, melecehkan orang lain, mengentengkan orang lain, hati-hati. Itu adalah sebuah kesombongan. Nah, ini mujizat Nabi Adam. Kemudian, jadi kita jangan heran kalau Nabi Muhammad naik ke Surah Mi'raj. Mujizat yang kedua dapat kita gambarkan Nabi Idris. Nabi Idris itu anak-anakku sekalian, dia orang hebat. Mujizatnya apa? Mujizat yang diberikan Allah padanya merasakan mati sebelum jadwal matinya. Telah cabut malaikat, kemudian dipasangkan lagi ke dalam tubuhnya. Itu mujizat Nabi Idris. Setelah itu Nabi Idris ingin kepada malaikat Israel, karena dia bersahabat, pengen nengok neraka, pengen nengok surga. Begitu lihat neraka dia ketakutan, begitu lihat surga dia masuk ke dalam surga. Malaikat Nabi Idris sampai sekarang tak balik-balik ke bumi, dia melekat terus sampai sekarang. Kenapa? Karena nikmatnya surga. Itu mujizat Nabi Idris. Mujizat Nabi Musa. Mujizat Nabi Musa apa anak-anakku? Memiliki apa? Yang nyaring ya. Mujizat Nabi Musa diberikan apa? Tongkat. Dengan tongkat jadi ular. Ular makan ular-ularnya tukang sihir Fir'aun. Dengan tongkat jadi jalan, laut jadi jalan, bisa melewati. Dan ketika Fir'aun dan tentaranya lewat di situ, maka laut jadi menenggelamkan tentara Fir'aun. Mujizat Nabi Daud dengan suaranya. Mujizat Nabi Yusuf ketampanannya, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Mujizat Nabi Isa apa? Mujizat Nabi Isa apa? Mujizat Nabi Isa, dia seorang manusia yang lahir tanpa ayah. Tanpa apa? Tanpa ayah, tanpa seorang ibu, tanpa seorang bapak. Bagaimana caranya? Nah, malaikat Jibril diutus oleh Allah, dikirimkan makanan yang bisa membuat Siti Maryam, mamanya Nabi Isa itu hamil. Maka hamil tanpa ada seorang ayah, Nabi Isa bisa hamil. Tapi jangan sekarang pula kamu ngaku-ngaku hamil tanpa ayah, ya. Itu dari Allah, salah itu. Itu enggak begitu. Hanya terjadi pada Siti Maryam dan Nabi Isa. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam adalah mama daripada Nabi Isa alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo? SMP 14. Ayo, mana motonya? SMP 14. Semuanya SMP 14. Sebelah putra aja, sebelah perempuan tak ada. Baik. Oleh karenanya mujizat itu pun diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya dengan menggunakan cahaya. Ya, perjalanan dari Mi'raj, dari Isra Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik ke Sidratul Muntaha. Nama kendaraannya Burak. Burak itu bukanlah seekor lembu atau kuda yang bersayap berwajah perempuan, bukan itu. Itu gambar yang dibuat oleh orang Yahudi. Burak itu di dalam Al-Quran disebut kilat. Bagaimana kecepatan kilatnya? Kilat yang bernama Burak itu, ya, kecepatannya seperti ini. Tentukan saja tujuan kemana mau berangkat ini. Begitu dia tentukan berangkatnya dari Masjidil Haram ke Aqsa, cara sampainya bagaimana? Begitu dia memandang, jaraknya begitu sampai, itu Burak.
Begitu juga dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, cukup tentukan di mana tepatnya Sidratul Muntaha, cukup berulang melihat Sidratul Muntaha begitu sampai. Ada inilah namanya perjalanan yang bernilai mukjizat. Berapa jarak? Berapa jarak antara bumi dengan Sidratul Muntaha? Isyaratnya ada dalam Al-Quran, ya. Yudabbirul amra minas sama ila ardi summa ya'udu bihi ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin. Jarak yang pertama disebutkan oleh Allah di langit yang dekat yaitu 1000 tahun. Jarak yang kedua terdapat dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Ma'arij, yang konon sekarang ini surah ini digambarkan adalah Ma'arij. Inilah surah menurut Profesor Saiful itu kadang-kadang aneh-aneh, tapi begitu dia mulakan dalil ini saya juga berpikir hal yang sama. Apa kata Profesor Saiful? Bahwa salah satu ayat yang membahas tentang yang namanya Mi'raj adalah surah Al-Ma'arij, ayatnya ya, salah sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' Minallahi dzil ma'arij. Ini ayat 3 surah Al-Ma'arij. Ya, ta'rujul malaikat wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Kalau kita naik ke Al-Ma'arij, tempat turunnya malaikat menghadap Allah itu jumlahnya adalah 50.000 tahun. Jadi jarak tempuh Nabi Muhammad itu secara garis besarnya 1000 tahun ditambah 50.000 tahun. Kalau kita ingin naik pakai kemampuan biasa, ya, umur kita, umat Nabi Muhammad kira-kira 60, 70, mungkin sedikit ada yang sampai 100 tahun. Mungkin sampai 100 tahun, ya. 100 tahun, kalau 1000 tahun itu kita sampai 10 generasi. Jadi kalau saya naik, mati dulu 1 tahun, lanjutkan anak saya, mati lagi anak saya, lanjutkan cucu saya, mati lagi cucu saya, sampai 10 generasi, baru sampai ke langit yang pertama. 10 generasi dengan umur 100 tahun. Belum lagi yang Ma'arij itu 50.000 tahun. Berapa cucu cicit yang harus baru, yang udah mati baru bisa sampai ke sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kendaraan yang dipakai untuk naik ke sana bernama Burak. Nah ini pun namanya mukjizat pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, untuk apa Nabi dinaikkan ke sana? Ya. Untuk walaqad ra'ahu naslatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi dilihatkan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang begitu banyak, ya. Nabi dilihatkan alam semesta yang luas dan tinggi. Nabi dilihatkan Sidratul Muntaha. Nabi dilihatkan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Nabi dilihatkan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat yang letaknya di atas Ka'bah kalau jatuh. Nabi diperlihatkan surga supaya nanti dapat menginformasikan kepada umatnya tentang adanya surga. Diperkuat dalil Al-Quran, misalnya surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid itu tentang surga. Nabi diperlihatkan neraka, diperkuat dengan dalil neraka itu ada di dalam surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, kemudian dalam surah Al-Hadid, dalam surah An-Naba, dan seterusnya. Banyak cerita tentang neraka. Nah oleh karenanya untuk masuk dalam surga, oleh-olehnya harus melakukan ibadah salat 5 waktu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka salat 5 waktu itu anak-anakku menjadi wajib, ya. Yuk coba kita baca niat salat subuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli. Ya, coba anak-anakku baca doa kita. Allahu Akbar kabira.
was-samawati wal ardh hanifan musliman inna salati la syarika lahu. Ya, ini adalah oleh-oleh yang diterima oleh Nabi. Anak-anakku sekalian, kenapa oleh-oleh ini? Kenapa kita harus berselawat? Ya, kenapa oleh-oleh ini harus kita lanjutkan, kita amalkan, yaitu ibadah salat? Anak-anakku pernah nggak dengar berita kemarin ada orang Pontianak Kalimantan Barat juara 1 Olimpiade panjat tebing? Ada nggak? Begitu dia balik bawa oleh-oleh medali emas, disambut tak? Disambut dengan meriah oleh penduduk Kalimantan Barat, ya. Nah, tentunya apalagi oleh-oleh itu dikasih kepada kalian. Suka tak kalian dapat oleh-oleh? Misalnya Ibu Neti balik dari Jakarta atau balik dari Wajuk misalnya, balik dari Singkawang. Dari Singkawang ngasih kalian jagung, suka tak? Ngasih kalian jagung, suka tak? Pergi lagi Ibu Neti misalnya ke Jakarta, baliknya ngasih baju gamis, suka tak? Ngasih perempuannya kerudung, suka tak? Besoknya pergi lagi Ibu Neti ke Singapura, balik bawa baju cap Singapura, ya. Suka tak kalian? Di antara oleh-oleh itu yang mana yang kalian paling suka? Apakah yang dari Singkawang? Apakah yang dari Jakarta? Apakah yang dari Singapura? Yang dari mana yang paling suka? Dari Singapura. Betul tak? Begitu juga Nabi Muhammad SAW membawa oleh-oleh paling jauh dari surga, dari tempatnya Allah Al-Ma'arij. Kemudian oleh-oleh itu dibawa. Kemudian seharusnya begitu Nabi turun ke muka bumi ini, ya, menyampaikan berita itu seharusnya disambut dengan meriah, dan oleh-olehnya kita jadikan suatu kebanggaan. Tanda orang yang bangga dengan oleh yang dibawa oleh Nabi adalah orang yang mendirikan salat. Orang yang apa? Mendirikan salat 5 waktu. Saya tanya nih, salat subuh berapa rakaat? Jangan sampai tak tahu. Salat zuhur berapa rakaat? Baik. Salat asar berapa rakaat? Alhamdulillah. Hebat-hebat ya anak SMP 14 ya. Wajallah Muhammad. Salat maghrib berapa rakaat? 3 ya. Salat isya berapa rakaat? Baik. Sekarang Bapak ingin tes. Salat subuh, ya. Salat zuhur, salat asar. Sekarang tangannya ikut ya, tangannya ikut. Bapak sebutkan, kamu bisa ya Bapak bilang salat subuh, kamu angkat tangannya 2. Ya. Salat zuhur, kamu angkat tangannya. Baik, Bapak mulai. Salat maghrib. Ada yang salah. Tolong disorot, tolong diambil. Salat asar. Bagus. Salat zuhur. Mantap. Salat isya. Berapa jumlah rakaat salat kita? 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 berapa? 17 rakaat. Nah, jangan sampai lupa. Ini oleh-oleh utama. Ada lagi yang namanya salat rawatib. Qabliyah zuhur 2 rakaat, qabliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ada yang melewatkan 4. Qabliyah asar 2 rakaat, ada yang melewatkan 4. Habis sebelum asar tidak boleh ada salat sunnah. Salat maghrib qabliyah, ba'diyah. Qabliyahnya tidak wajib, namanya sunat mutlak.
Ya. Tapi setelah maghrib ada sholat sunnah ba'diyah. Salat isya sebelumnya 2 rakaat, salat sunnah rawatibnya, kemudian salat setelahnya adalah 2 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada lagi salat tahajud 4 kali salam kali 2 8 rakaat. Ditambah lagi salat witir 3 rakaat 11. Ditambah lagi salat duha 2 rakaat atau 2. Ditambah lagi salat tahiyatul masjid, ditambah lagi salat syuruk, ditambah lagi salat sunnah istikharah, tambah lagi salat sunnah taubat. Pokoknya jumlah oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi itu 17 rakaat wajib. Ada juga yang bersifat sunnah, yaitu jumlah totalnya salat wajib dan salat sunnah 50 rakaat. Berapa? Jumlah salat wajib 17, jumlah salat sunnah semuanya berjumlah wajib tambah sunnah jumlahnya 50 rakaat. Berapa? 50 rakaat. Nah, itu yang pertama oleh-olehnya. Kita harus bangga. Bagaimana cara bangga dengan oleh-oleh ini? Yaitu dengan mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan salat sunnah. Saya ingin tanya, siapa tadi subuh yang salat subuh? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang rajin salat subuh akan jadi orang cerdas dan hebat. Amin. Siapa tadi malam salat isya dan maghrib berjamaah? Wah, masih kurang nih. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk selalu sholat 5 waktu, karena ini adalah oleh-oleh yang harus kita banggakan. Ya, umat lain tidak punya oleh-oleh dari surga. Hanya umat Islam yang memperoleh oleh-oleh dari surga. Yaitu apa? Ibadah sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat ini adalah oleh-oleh dari Allah yang diambil oleh Nabi di atas langit, di atas Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi dan mulia, dan harus kita banggakan. Dengan cara bagaimana membanggakannya? Dengan cara melaksanakan perintah salat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, lain waktu kesempatan kita akan belajar bagaimana faedah salat dan keutamaan salat. Yang kedua, bagaimana cara kita membanggakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, yaitu dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat itu adalah nanti kalian sudah dapat buku ini kan? Sudah dapat buku ini, ada yang dapat kan? Nanti kita baca ya. Selawat itu adalah nanti sekalian, ada yang bersifat rukun di dalam sholat 5 waktu itu di tahiyat terakhir. Ya, asyhadu an la, yuk kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu baca apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka selawat ini rukun, tidak boleh tidak dibaca. Siapa yang lupa selawat dalam salatnya, salatnya tidak sah. Apa arti selawat itu? Selawat itu artinya dari Allah memuji Nabi Muhammad. Kapan mulai dipujinya Nabi Muhammad itu? Sejak turunnya surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-Ahzab 26. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Selawat dari Allah itu artinya Allah memuji, Allah mengangkat derajat Nabi. Nabi Muhammad telah sampai ke Sidratul Muntaha. Allah puji-puji di hadapan para malaikat langit dan juga penduduk langit dan juga penduduk bumi. Maka Allah perintahkan kepada kita membaca selawat dalam setiap salat 5 waktu. Nah sekarang tolong dibuka, ada juga namanya selawat 40. Nih bukunya di covernya atas nama SMP 14. Bagaimana cara melakukannya? Hah? Enggak apa, Bi? Sekarang buka halaman 21.
Yang punya buku ini buka halaman 21 ya. Halaman 21 ya. Halaman 21 ya. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillah. Ikuti bersama-sama. Bu Siti turun bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Samakan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulangi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulangi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut. Allahumma shalli ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inti lagunya innaka Hamidum Majid. Coba ikuti. Innaka Hamidum. Semuanya. Innaka Hamidum Majid. Lagi. Innaka Hamidum Majid. Tinggi ya, silakan. Innaka Hamidum Majid. 1, 2, 3. Innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulangi dari yang pertama ya. Innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad. Keluarkan suaranya. Bi Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala
azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakna ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini anak-anakku sekalian, inilah bentuk kebanggaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk tanda terima kasih kita pada Nabi Muhammad. Bangga kenapa? Bangga karena beliau menjadi Nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Bangga pada Nabi Muhammad SAW karena memiliki mukjizat, mendapatkan perintah salat langsung dari langit. Maka cara kita membanggakannya diantaranya salat 5 waktu dan juga memperbanyak membaca selawat. Anak-anak sekalian, kalau kalian ingin hidup kalian sukses, jangan tinggalkan salat 5 waktu, terlebih lagi ya salat ditambah dengan salat sunnah. Misalnya pengen mendapat jodoh yang baik, habis salat. Pengen dapat jodoh yang cantik dan tampan, rajin-rajin salat 5 waktu. Anak-anakku pengen mendapatkan pekerjaan yang terbaik, rajin-rajin salat 5 waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bisa membaca hafalan Qur'annya juga banyak. Hafalan Qur'an itu juga menambah kecerdasan kalian. Jadi kalau kita tidak pernah banyak menghafal Quran, nanti hafalannya tidak banyak, itu aja. Malu kita. Contoh. Pernah satu hari ada seorang mahasiswa yang tidak pernah nambah hafalannya, jadi imam, bacanya kuliah. Jadi imam kuliah. Suatu hari anak mahasiswa yang baru ada ikut di situ sembahyang, yang dibacanya kuliah. Jadi mahasiswa ini ikut sembahyang hari pertama, ikut sembahyang hari kedua, ikut sembahyang hari ketiga, ini dibaca oleh seniornya, kakak tingkatnya, kuliah dulu. Akhirnya kawan-kawan sama kawan ini gerutu anak-anak sekalian. Dia bilang sama kawannya, Jun, kenapa? Kawan kita tuh jadi imam kuliah dulu. Dia juga tak ada pilihan lain lagi. Rupanya jadi imam ini manas balik ke rumah dia pun ngapal Quran. Surah yang dihafalnya adalah surah Al-Kautsar. Apa surah Al-Kautsar? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna Nah, kalau ngapal Quran itu anak-anak sekalian, kalau baru ngapal ini surah ini harus diulang sampai 100 kali baru boleh dibawa jadi imam. Adapun mahasiswa ini tadi belum sampai 100 kali juga jadi imam. Allah musalli pada salat maghrib, salat rakaat, imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu jadi imam, ya kawan di belakangnya berutuh. Paling mulia ini. Ya. Nah, gitu. Baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum paling belakang apa? Paling mulia lagi. Karena tidak banyak hafalannya. Rupanya imam nih emosional sambil membawakan Al-Quran, sambil manas, sambil bangga. Tunggu sebentar lagi ya. Begitu dia pun bacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Kata makmum, ada yang baru nih. Kalau mau tahu, aku ini sudah punya hafalan baru. Cuma kalau jadi imam anak-anakku jangan suka riya dan bangga. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna yang kedua lupa. Tak bisa. Ulang lagi. Inna a'tainaka al-kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna, ini yang kedua tak bisa. Kata makmum yang belakang ni apa pula tinna. Yang ketiga, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, rupanya kata makmum yang belakang ni, Pak Imam kita ni tidak bisa membaca, melanjutkan bacaan innanya. Kalau gitu saya nyambung. Imam di depan ni pun tak tolonglah sambung. Akibat dua-duanya tak punya hafalan Quran, sembahyangnya dikacau. Apa kata imam di depan ni minta tolong? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna maksudnya sambunglah, tapi tolong belakang. Kata yang makmum belakang nyambung gini bunyinya. Makmum yang belakang ni pun tak banyak hafal Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Berhenti. Inna, makmum pun nyambung apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam pun nyambung lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Pasal ruku ini, anak-anak sekalian, pasal ruku ini si imam sadar rukunya salah sambung. Gitu sami Allah minna Rabbana lakal hamdu. Alhamdulillah. Apa kau sambung tadi je? Habis abang tu malah tina. Tak bisa. Jadi kami nyambung dengan inna lillahi wa inna. Kata dia, besok kau jadi imam. Kata siapa ini yang makmum belakang ini, junior, siapa takut kalau besok si makmum jadi imam? Allahu Akbar. Tadi sudah diawal dengan diskusi. Kau nak bawa surah apa? Surah Al-Ma'un. Bagaimana punya surah Al-Ma'un? Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi, yang nyari fadzalikal ladzi, nyari wala ya'uddu ala fawailun alladzina hum dia udah hafal nih, tapi belum sampai 100 kali ngapalnya. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Suaranya merdu dan bagus. Sambil berbangga bahwa kau tahu aku jadi imam, hebat kan? Nah, ini tak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum, kata imam yang ujuk senior tadi, pantaslah dia paling model sama aku. Pokoknya suara hebat. Baru kau tahu kata imam ni, imam tak boleh bangga, tak boleh ujuk. Maka si imam ni pun membaca surah Al-Ma'un. Anak-anak tahu saya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Alladzi, dia ada dua alladzi. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzi yang kedua tak bisa sambung. Alladzi apa tu? Alladzina hum, dia ni imam ni tadi kalau sombong, karena ujub, karena riak, karena bangga dengan ilmunya, dia tidak bisa nyambung. Alladzi kata dia, tersangkut di situ. Ayatnya diulang lagi. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi dua kali tak bisa. Kata makmum yang senior, tak, dia ni ngapa dua kali ni tak allazi. Ulang yang ketiga. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allazi, minta tolong sambung. Allazi, tolonglah sambung. Maksudnya lagunya gitu. Rupanya minta sambung, kata makmum yang senior. Ini kesempatan aku untuk nyambungnya. Yang keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi,
si makmum menyambut alladzina an'amta. Begitu datang sambungan itu si imam pun wah gembira, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin lagi sekali. Amin. Terkejut. Kenapa jadi 2 kali amin? Nah, ini akibat anak-anakku kurang banyak menghafal Al-Qur'an. Baik, sebagai kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah disebut mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa itu arti mukjizat? Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi hanya kepada diri Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada nabi-nabi yang lain. Yang mukjizat Nabi Adam, lahir tanpa seorang ayah dan emak, hidup di surga dan dikaruniai kecerdasan. Mukjizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar oleh api neraka, api yang membakarnya dari siapa? Namrud. Mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya bisa menjadi ular, dengan tongkatnya bisa membelah lautan menjadi daratan. Mukjizat Nabi Daud yaitu suaranya. Mukjizat Nabi Yusuf ketampanannya. Mukjizat Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Mukjizat Nabi Idris masuk surga sampai sekarang tak balik-balik. Cerdas dan masuk surga sampai sekarang tak balik-balik. Mukjizat Nabi Isa lahir tanpa ayah dan juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Muhammad, Allah naikkan beliau naik ke Isra dan Mi'raj, dan juga banyak mukjizat lainnya. Dari tangan Nabi keluar air untuk diminum ada, ya. Kemudian banyak mukjizat Nabi itu, ya. Air yang tadinya sumurnya kering menjadi berair karena mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makan yang dijamukan yang tadinya hanya untuk 3 orang, 4 orang, tapi dengan Nabi menyajikan makanan itu menjadi banyak. Nah, mukjizat yang paling unggul dari Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang paling luar biasa yang kita bisa mewarisinya, ya. Yaitu Al-Quran bisa dihafalkan, Al-Quran bisa dijadikan pedoman. Dengan Al-Quran itu menambah keyakinan kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang padang mahsyar, tentang azab kubur, ya. Kemudian tentang tingkatan-tingkatan surga, tentang malaikat, ya, tentang jin, yang aib-aib semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, dan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dari Allah SWT dari atas langit sana, yaitu berupa salat 5 waktu. Salat 5 waktu jumlahnya ada 5: salat zuhur, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Jumlah rakaatnya berjumlah 17. Ditambah dengan salat sunnah, jumlah rakaat salat semuanya total menjadi 50 rakaat. Untuk apa kita salat? Supaya kita selamat masuk dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk apa kita salat? Kita bangga kepada oleh-oleh yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Kita mensyukurinya. Untuk apa kita salat? Agar kita terbebas dari azab neraka jahanam. Untuk apa kita salat? Inilah tanda bakti kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Untuk apa kita salat? Untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita semua dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dapat meningkatkan ibadah salat kita. Yang pertama, dapat menghafal Quran sebanyak mungkin. Yang kedua, yang ketiga, dapat baca selawat, ya. Selawat dengan sebanyak-banyaknya. Apa fadilah selawat? Selawat itu fadilahnya untuk lebih cepat mengantarkan doa-doa kita terkabul. Apa? Doa menjadi terkabul. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq hidayah, kita akhiri dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya 1, 2, 3. Bisa masuk video ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas undangan dan kepercayaan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 14 dan Bapak Pengawas pendamping Satuan Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, panitia. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak SMP 14 menjadi SMP yang hebat di Kalimantan Barat. Amin. Mudah-mudahan guru-guru SMP 14 menjadi guru-guru yang terbaik di Kalimantan Barat. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku siswa-siswi SMP 14 nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Amin. Menjadi ulama. Amin. Mudah-mudahan anak SMP 14 ada yang jadi ustazah. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku SMP 14 ada yang jadi artis. Amin. Artis yang islami. Mudah-mudahan anak-anakku siswa-siswi SMP 14 ada yang menjadi kriminal rap. Amin. Ada yang menjadi gubernur. Mudah-mudahan ada yang jadi wali kota. Mudah-mudahan ada yang menjadi ketua DPRD. Mudah-mudahan ada yang menjadi presiden. Mudah-mudahan ada yang menjadi wakil presiden. Mudah-mudahan ada yang menjadi menteri-menteri. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk dapat mendirikan salat. Amin. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk dapat menghafal Al-Quran. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk dapat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, untuk dapat memuliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menghormati dan memuliakan guru-guru kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat memuliakan para ulama dan ustaz-ustaz kami. Amin. Ya Allah, panjangkan kami dapat menyayangi adik-adik kami, menyayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sosisnya kurang besar ya. Kurang gede ya. Biasa gede itu hari ini. Hah? Lumayan sambil berdiri. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita dan selalu menyapa diri dan serta kita kepada Rasulullah. Sebagai penutup, adalah kita mengajarkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad Syariful Anam SPDI kepada beliau kami bersama. Baik, anak-anakku sekalian, tolong jangan duduk. Tolong suaranya. Mari kita sempurnakan acara kita atau kegiatan kita pagi hari ini dengan pembacaan doa. Tadi ada janji upah yang kita jawab tadi. Oh, tinggi Pak. Upah ya kan nanti mau